Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa sama-sama sholat berjamaah di Masjid Raya yang indah dan megah ini. Kita doakan kepada para pendiri masjid ini, para donatur, orang-orang yang memakmurkan masjid ini mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi yang telah mengantarkan kita kepada kehidupan, keimanan dan keislaman, sehingga kita berada dalam kedamaian, keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, sambil menunggu ini sering teknologi ya, kita mulai saja. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini sama-sama kita mencoba melihat beberapa nasihat, beberapa kajian para ulama dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya memberi judulnya Rumus-rumus Kehidupan dalam Al-Quran. Seringkali kita kadangkala bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini? Secara umum orang ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup, hidup yang bermakna. Ada banyak cara yang ditempuh oleh umat manusia untuk mencapai jalan-jalan kehidupan yang lebih baik, mencapai ketenangan, mencapai kebahagiaan. Dalam Al-Quran sebenarnya sudah ada ketetapan, rumus-rumus yang tidak perlu kita ragukan sama sekali. Meragukan kepastian-kepastian ini, meragukan ketetapan-ketetapan ini sama dengan meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran, waspadalah tentang keimanan kita. Rukun iman jelas dan tegas. Saya mencoba merangkumkan beberapa rumusannya. Rumus yang pertama, kebaikan pasti mendapat balasan kebaikan. Pasti kebaikan mendapatkan balasan
kebaikan. Nah, ini ada dalam Al-Quran, Al-Isra 17 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Ini ayat udah sering sekali kita dengar. Ya, sudah kelihatan ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapat balasan kebaikan. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Pasti. Demikian juga orang yang melakukan keburukan, kejahatan, pasti akan mendapat balasan yang sama. Karena itu jangan pernah bosan dan tidak boleh berhenti melakukan kebaikan. Sebaliknya jangan senang melakukan kezaliman, karena cepat atau lambat pasti mendapat balasannya. Nah, bagi kita dalam kehidupan sehari-hari masing-masing memiliki peran kehidupan tersendiri. Guru, para kalangan, pendidik melakukan kebaikan di bidangnya untuk merubah peradaban anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan harus lebih baik. Para pengusaha melakukan usaha-usaha, bisnis-bisnis dengan cara-cara yang baik. Sehingga kesejahteraan warga, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan penduduk Indonesia ini mesti lebih baik. Zaman sekarang mudah sekali kita mendeteksi situasi dan keadaan dengan perkembangan teknologi sosial media. Nah, ini ada tren baru sebenarnya ya, tentang kebenaran. Kalau dulu kebenaran itu sesuatu yang sudah dipastikan, sesuatu yang fakta, kebenaran, berita-berita yang ada faktanya, terverifikasi, bisa diinvestigasi. Tapi dengan zaman sosmed sekarang, berita beredar luar biasa banyaknya, dan informasinya terpotong-potong, pendek-pendek. Twitter berapa kalimat tuh? Begitu ada berita, kita nggak tahu di balik itu apa, tapi udah tersebar
Kalau zaman dulu berita ada ininya, redaksinya, yang editornya dan sebagainya. Sekarang semua orang bisa melakukannya tanpa batas, kapanpun, cepat sekali. Jadi kebaikan kita bukan hanya sholat, bukan hanya zakat. Menyebarkan informasi yang benar dan baik itu juga kebaikan. Mencegah informasi yang tidak benar itu juga kebaikan. Karena harus kita sesuaikan dengan zaman, sesuaikan dengan dinamika kehidupan. Jadi jangan bosan-bosan. Pasti kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu waspada. Walaupun kadangkala begini ya, ketika kita melakukan kebaikan, respon lingkungan kita belum tentu baik. Di sini perannya kita juga harus mampu menciptakan atmosfer kebaikan di sekitar kita. Masjid, pusat peradaban, pusat kebaikan dan sebagainya. Keberadaan masjid harus mampu memberikan atmosfer ke sekitar kita, sekitar lingkungan. Orang-orang yang berada di sini. Alhamdulillah masjid kita luar biasa. Kalau hari-hari kita lihat banyak sopir, driver berseliweran, banyak setiap hari ya. Masjid merespon dengan membuat pengajian untuk para driver itu. Karena di kalangan mereka hobinya beda-beda. Ada yang hobinya ke masjid, duduk. Kalau kita buat pengajian, datang ke masjid. Ada yang hobinya ngumpul-ngumpul tempat lain. Ada hobinya yang juga agak mengganggu situasi. Ya. Jadi respon masjid kita sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Nah ini karena peran daripada manajemen masjid. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kepengurusan DKM yang baru bisa memberikan spirit yang lebih kuat untuk memberi pengaruh kepada lingkungan dan umat. Karena kebaikan pasti berbalas kebaikan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Tadi sudah satu ayat. Ini Ar-Rahman 35 ayat 60. Dua ayat untuk memperkuat itu. Memperkuat kepastian bahwa kita berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Nah, rumus yang kedua, banyak memberi, banyak menerima. Ini Al-Baqarah ayat 61. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Tujuh bulir, pada tiap bulir 100 biji. Ini kalau pakai matematika sudah 700 nih ya.
investasi mana lagi yang lebih besar daripada ini? Hitung-hitungan bunga bank, ya, nggak sampai. Investasi di mana-mana nggak nyampe. Cuma kadang-kala orang berpikir begini ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada masjid, kepada musola, kepada pendidikan, seolah-olah tidak balik, investasi yang tidak balik. Tidak nyata. Kalau berikan 1.000 mestinya besok 700.000 misalnya, tapi kok nggak ada. Lupa investasi atau modal itu ada tangible dan intangible, asetnya itu ya, yang terlihat dan tidak terlihat. Kalau dalam dunia bisnis, merek itu sendiri sekarang jadi aset, dihargai, intangible, aset yang tidak terlihat, tapi sekarang mulai dihitung. Nah ini juga ketika kita memberikan sesuatu pada kebaikan, seolah-olah tidak ada pengembaliannya, tidak nyata pada saat itu juga. Menafkahkan diri, menafkahkan harta kepada jalan-jalan kebaikan, ini kan sudah pasti juga ya. Jadi sesuatu yang ada dalam Al-Quran udah pasti, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, ada aja jalannya. Hari ini bersedekah sedikit, memberi sesuatu, menolong orang. Jadi jangan juga dipersepsikan hanya uang, hanya materi. Jadi jangkauannya lebih luas. Berbagi ilmu itu akan menambah ilmu lebih banyak. Berbagi pengalaman, kita akan mendapatkan pengalaman dari orang-orang lain yang lebih banyak. Ilmu yang ditulis dalam buku itu, yang sudah tertulis itu, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ilmu yang belum tertulis. Masih ada di kepala-kepala orang, dalam pemikiran-pemikiran orang. Inspirasi-inspirasi itu belum tertulis, banyak sekali yang belum tertulis. Jadi kita mestinya berada dalam lingkungan orang-orang yang berpendidikan baik, orang-orang yang punya pengalaman baik, luas dan sebagainya. Itu akan mendapatkan pengaruh yang lebih baik. Jadi jangan kita batasi memberi itu hanya materi, hanya uang. Memberi nasihat. Ini kalau bicara memberi ilmu, guru paling banyak tuh setiap hari, pagi sampai siang sampai sore ngajar terus. Ya. Para ustadz semakin hari semakin bertambah ilmunya. Kadangkala kita merefleksikan kembali ketika tadi saya menyampaikan ini. Habis itu kita cari referensi lagi, nambah lagi ilmunya, nyari perbandingan, analisa dan sebagainya. Nah, jadi Allah melipat gandakan
ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Karunia, kalau sudah katanya karunia itu segala macam. Uang, kesehatan, ilmu, dan sebagainya. Ketenangan hidup, pengalaman hidup, ya, ketenangan dalam keluarga, yang kadangkala lupa kita syukuri. Kita bisa hidup tenang, memiliki rumah, memiliki tetangga yang baik-baik, suasana baik-baik, teman baik-baik. Itu karunia yang luar biasa. Kadangkala kalau ada teman kita yang pindah tempat tinggal dari sini, itu sangat merasakan, wah, beda sekali dengan di sini, di Kauripan, Candraloka misalnya ya, setelah pindah tempat tinggal ke tempat lain. Baru terasa bahwa itu adalah karunia. Kemudian yang ketiga, kalau orang soleh itu semakin soleh, semakin tinggi tingkat kesolehannya, maka semakin tinggi pula cara menyelesaikan masalahnya. Banyak cara menyelesaikan masalahnya. Jadi semakin tinggi kesolehan individual dan sosial, maka akan semakin banyak jalan keluar dalam masalah kehidupan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian diberikan jalan keluar, rezeki tiba-tiba misalnya di luar dugaan. Ini buah dari kesolehan, buah dari takwa. Kesolehan itu tidak hanya kita soleh beribadah untuk diri sendiri, individual, tapi ada kesolehan sosial. Jadi ketua RT soleh sosial, ketua RW soleh sosial, mengurus masyarakat banyak. Orang-orang datang ketika ada masalah, ketika menghadapi kesulitan, minta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Dan pengalaman menjadi RT RW itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Masalah yang tidak kita duga-duga muncul, ada.
bermacam-macam. Kadang-kadang kita bisa ketawa sendiri, kadang-kadang kita bisa terkesima sendiri. Saya 5 tahun jadi RT, 5 tahun jadi RW, ya. Jadi kadangkala orang-orang tidak mengenal RW atau RT-nya, tetapi begitu ada masalah datang, salah orang lagi. Oh, ternyata bukan RW ini, RW sono. Itu bagian dari kesolehan sosial. Kalau kita hitung durasi waktunya panjang sekali. Kalau kita di masjid ini paling 1 jam, ya. Tuh kalau jadi RT, jadi RW, ini jadi ketua DKM, ya. Itu 24 jam. Setiap saat jabatan itu melekat pada kita. Bahkan udah nggak jadi RW pun sampai hari ini masih dipanggil Pak RT. Nah, itu penghargaan masyarakat. Jadi semakin tinggi tingkat kesolehan, maka akan semakin banyak jalan keluar dalam masalah kehidupan. Banyak pengalaman, banyak informasi, banyak inspirasi. Karena setiap hari kita harus meningkatkan kualitas kita. Kualitas seseorang itu sangat tergantung pada cara berpikir, cara merespon terhadap masalah yang dihadapinya, terhadap kesulitan hidup yang dihadapinya. Kemudian yang keempat, riba mempersempit kehidupan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi sudah sangat jelas riba mempersempit kehidupan. Dalam kehidupan kita, dengan sistem ekonomi kita begini, sistem perbankan kita begini, kita punya banyak pilihan dalam hidup ini. Jadi tergantung kita mau memilih yang mana. Tetapi ketika kita mendapat panduan dalam Al-Quran, mendapatkan pedoman ketika dibilang riba mempersempit kehidupan, kita sendiri yang harus menghindari. Harus muncul di dalam internal kita sendiri. Orang-orang yang sudah terjerat dengan kesulitan hidup karena riba, ini ribetnya minta ampun. Ribet sekali.
Jadi bagi kita ketika ada pilihan, sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, riba itu mempersempit kehidupan, berpedomanlah kepada pedoman yang sudah ditetapkan. Nah, yang kelima, semakin tinggi ilmu, semakin takut pada Allah. Kalau orang dulu sering memberi simbol bagaikan padi ya, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini dalam Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah mereka para ulama. Ini sebenarnya ayat ini sebelumnya Allah menciptakan hewan dan binatang bermacam rupa, bermacam bentuk, bermacam warna. Pada ujung ayatnya ini, sesungguhnya yang takut di antara semua itu yang diciptakan Allah itu, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah mereka para ulama. Para ulama itu ulama berpengetahuan tinggi ya. Makanya literasi kita umat Islam ini harus selalu kita tingkatkan diri, belajar dan belajar, membaca dan membaca, mendengar dan mendengar. Karena keributan biasanya terjadi di kalangan orang bodoh. Orang pintar itu kalau ada pertengkaran atau apa, kalau dianggap itu tidak bermutu, tidak berkualitas, enggak direspon, diem aja, ngapain sih. Tetapi yang sok-sok pinter ya, ikutan. Jadi semakin tinggi keilmuannya, semakin mengenal Allah, sehingga takut. Dan takutnya itu dengan benar-benar ketakutan yang sesungguhnya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin takut kepada Allah. Mereka takut akan siksa Allah karena berbuat dosa. Jadi inilah ada 5 rumusan kehidupan kita, rumus-rumus kehidupan kita yang ada dalam Al-Quran yang saya sampaikan pada pagi ini. Sebenarnya masih banyak sekali, masih banyak lagi rumus-rumus kehidupan di dalam Al-Quran yang perlu kita gali dan kembangkan untuk dijadikan pedoman hidup. Semakin banyak rumus kehidupan yang kita terapkan, maka hidup kita semakin tenang dunia dan akhirat. Jadi kita mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran terus menerus, nggak usah berhenti, karena itu juga kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, ini saya ambil dari salah satu tulisan Profesor Didin Hafidzuddin dalam bukunya Membangun Kemandirian Umat. Saya kira demikian saja pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kita dunia akhirat. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.